Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa, amin. Kita berada di tempat yang luar biasa, Bukit Doa Immanuel. Dan kita harus memberi yang luar biasa bagi Allah kita yang luar biasa, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di sore-sore yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami sore hari ini. Pakai kami, kuduskan kami ya Tuhan. Karena hati kami siap beri yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita mau datang dengan segenap hati kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan.
sungguh katakan kepada Tuhan, firman yang jadi manusia, imani setiap berkata pujian ini. bawa pengharapan bagi kita. Haleluya Tuhan. Iman kehidupan yang Lebih sungguh lagi katakan, juru selamat. mari jemaat buka suaramu sore hari ini. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Tanda engkau percaya bahwa dialah jalan kebenaran dalam hidupmu. Rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Bagi kita, Terima kehidupan yang kekal, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Ia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri sorak-sorak, beri kemuliaan. Haleluya, haleluya Tuhan. puji Tuhan, puji Tuhan. Kamu mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi sore hari ini. Mari yang siap bersama-sama bersorak buat Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya, shalom, haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau bersuka cita, kita mau rasakan lawatan Tuhan. Kita surga bergema, haleluya. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Yesus Kristus lahir di tengah-tengah kita. Mari nikmati sukacita, haleluya. Puji Tuhan. Dan surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, haleluya. Mari bergembira, bersukacita sore hari ini, haleluya. Saat surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema,
Bapak Ibu yang terkasih, masih penuh sukacita untuk memuji Tuhan? Masih siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan? Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Yes. Mari kita mau bertepuk tangan lebih semangat lagi di atas kepala kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya
keselamatan. Sekali lagi ya, kita mau angkat dari awal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, yeah. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Cuma Tuhan, angkat tanganmu. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Yes, Tuhan, lihat hati kami. Dalam namanya ada keselamatan. Belum, lebih semangat lagi, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, saya belum melihat tangan-tangan yang terangkat di belakang. Glory, haleluya. Yes. Glory, Mana haleluya. tangannya di belakang? Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Keselamatan yang apa, Bapak Ibu? Kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, dipersilakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Kita sungguh menikmati sukacita dan lawatan Tuhan sore hari ini. Dan kita akan lebih diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan berikan hidup kita, hati kita yang terbaik sore hari ini. Kita mau sambut dengan penuh sukacita. Dia Raja di atas segala raja. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya, Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami semua. Kau Allah yang luar biasa, yang ajaib. Atas perkenanan Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas rancangan Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas segala sesuatu dari Tuhan, mengizinkan kami melaksanakan perayaan Natal di tempat ini ya Tuhan. Di bukit doa yang sejuk ini, kami menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan kami juga ingin mendengar firman Tuhan, urapan Tuhan bagi hamba-Mu. Dan urapilah kami semua untuk mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Jesus is the way. Engkau jalan keselamatan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya secara pribadi sangat bersuka cita, sangat bersyukur karena akhirnya kegiatan ini bisa dilaksanakan, saudara. Karena awalnya di bulan Juli itu, ketika dalam memikirkan pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja kita, saudara, rupanya saya tidak boleh ke sana. Lalu saya ke sini aja, aman. Lalu saudara, dalam perenungan itu saya berpikir, Tuhan, saya ingin jemaat ini akrab satu dengan yang lain, karena Tuhan mengirimkan wajah-wajah baru di gereja ini dan rata-rata tidak saling kenal. Ada beberapa ya. Bahkan ternyata dalam rapat pengurus gereja terakhir di bulan Desember, ada sesama pengurus gereja tidak saling kenal, saudara. Tapi pada waktu visi itu datang, saya bilang, Tuhan, kan anggarannya gede, kecuali kita pakai villa-villa yang tidur aja satu tempat semuanya. Tapi itu tidak mungkin karena jumlah kita sudah agak banyak. Tidak mungkin di villa-villa yang kecil seperti itu. Butuh berapa villa dan itu lebih sulit. Berarti konsepnya harus hotel atau konsep tempat retreat memang yang memadai, maka pasti anggarannya besar. Tapi ketika saya masuk ke gereja, saya lihat tema kita yang sangat besar itu tertulis di situ, Our God is awesome. Allah kita luar biasa. Maka aku percaya, maka bulan Agustus kita lantik panitia, saudara. Dan puji Tuhan, kita bisa berkumpul di sini. Anggarannya tidak seperti Natal biasanya. Dan bahagianya saya karena tadi malam, sudah jam 11 malam baru saya baca, bendahara taruh di grup panitia, anggaran kita saldo. Masih saldo, saudara. Sebelum saya khotbah ini, tepuk tangan dulu bagi Tuhan, supaya saudara makin bersuka cita karena tidak kepikiran. Saudara silakan menikmati 2 hari ini, semua sudah dibayar lunas oleh panitia. Bahkan karena saldo, kalau mau tambah gorengan nanti malam mungkin boleh, gitu ya. Yang penting hitung jangan sampai minus lagi setelah itu. Puji Tuhan. Mari kita membaca satu ayat tema kita, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, saudara. Harusnya sudah hafal kayaknya ya. Sudah dapat semua? Katakan amin. Lihat di handphone Anda masing-masing ya.
Saya yakin nggak ada yang bawa Alkitab buku hari ini. Kalau di gereja masih ada peluang, ini kayaknya nggak ada. Buka saja handphone masing-masing. Sudah dapat semua, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Jadi inilah temanya. Dan luar biasa saudara, pada waktu kita datang ke sini, memang waktu itu saya belum bilang ke panitia temanya, baru bilang ke istri saya dan anak saya, tema kita Jesus is the way. Bahkan belum ke sini saya dengan anak saya cari-cari lagu saudara, dapat Jesus is the way tapi susah. Dia bilang, ini susah Pak, gitu. Maksudnya jadi lagu tema kita. Lalu kami datang ke sini, saya ikut survei itu bulan apa itu ya Pak Ketua? Oktober apa September ya? Oktober awal ya. Lalu kami jalan ke bawah sana sedikit, lalu kita lewat, waduh, ada batu yang sangat cantik, tulisannya sama, Jesus is the way, the truth and the life. Ini luar biasa. Saya bilang, Tuhan, berarti ini tempatnya. Tapi terserah panitia. Dan ternyata mereka memutuskan inilah tempatnya. Nanti saudara bisa foto di sana besok, karena kita akan ibadah pagi akan lewati itu ya, yang tulisan itu. Wah, luar biasa. Saya sudah foto di situ. Puji Tuhan saudara. Jadi inilah temanya. Dan kenapa saya memilih tema ini? Sore ini saya hanya akan khotbah sisi teologinya saja. Nanti besok pagi baru yang kehidupan praktisnya, supaya 2 sesi kan. Jadi hari ini kita lihat Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup yang membawa kita keselamatan. Nanti besok yang praktisnya. Kenapa? Karena kita tahu bersama banyak yang mengatakan kan 2023 ada kesulitan, krisis dan lain-lain. Saya pikir-pikir, kalau itu terjadi, jalannya cuma satu, Yesus Kristus. Tapi itu tema untuk besok. Hari ini, sore ini, kita tema yang satu ini. Kayaknya pointer saya tidak cukup, ini terlalu panjang kayaknya. Next. Saudara santai dengan khotbah, karena juga dikasih waktu panitia saya hanya sedikit. Katanya 40 menit gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak ngomong saya lupa. Jadi kalau tinggal 5 menit, kode 5 menit lagi. Saya tunduk sama panitia. Nah, jadi kalau kita melihat ke belakang saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi saudara, dan kemudian menciptakan manusia, maka manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang spesial. Dia diciptakan secara istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Semua Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Bayangkan langit dan bumi yang luar biasa ini, hanya berfirmanlah Allah. Pada luar biasa nih langit dan bumi. Udah kesekian kali saya terangkan kepada Bapak Ibu. Luasnya luar biasa. Besarnya bumi saja sudah luar biasa, apalagi besarnya alam semesta. Sudah berapa kali saya bilang, kalau kita dengar nyanyi bintang kecil di langit yang biru, itu lagu sesat. Karena nggak ada bintang kecil. Yang ada bintang ratusan ribu kali besar bumi ada. Bintang yang ratusan ribu kali. Karena saya kasih contoh saja matahari itu, kalau buat bola, bumi taruh di dalam, itu ribuan bumi masuk di matahari. Ribuan bumi loh masuk matahari. Padahal matahari bukan bintang yang terbesar. Matahari dibandingkan bintang Antares, bisa searching Google sekarang. Itu di satu Antares bisa masuk ribuan matahari. Jadi bayangkan kalau bumi ketemu Antares itu. Waduh, seperti titik dalam kendaraan kontainer mungkin ya, yang sangat besar. Jadi luar biasa alam semesta kita. Belum lagi jarak antar planet. Waduh, sekian tahun cahaya. Masih ingat pelajaran fisika SMP ya? Gitu.
Jarak bumi matahari 150 juta kilometer jarak rata-rata. Itu waktu saya belajar SMP kelas 2. Pasti Bapak Ibu sama juga. Besar sekali. Jadi ini alam semesta yang luas ini dan sangat indah ini ya. Saya sempat bicara dengan Bapak Pendeta Noldi Rende, katanya tadi di bawah sana semua riang gembira menikmati alam yang indah. Ternyata di Bukit Prigen ini ada tempat yang sangat indah, saudara. Ini baru satu bagian. Luar biasa, tapi Allah mencipta hanya berfirmanlah Allah, jadilah. Tapi begitu dia ciptakan manusia ini luar biasa. Dia menciptakan dengan cara yang spesial. Tapi ternyata ciptaan yang spesial itu dia jatuh ke dalam dosa. Nah ini yang disayangkan. Ciptaan yang spesial itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Dia lebih percaya kepada iblis. Dengan percaya kepada iblis, manusia tidak sanggup mengerti kebenaran. Dia paham tuh firman Tuhan, paham betul nilainya A, lulus cum laude Hawa itu. Karena waktu ketemu dengan si ular tua itu, dia bilang, wah nggak bisa, yang lain boleh dimakan, tapi firman Tuhan berkata yang ini tidak boleh dimakan. Artinya kognitifnya bagus, knowledge-nya bagus, dia paham tuh firman Tuhan, tapi dia tidak sanggup lakukan karena dia lebih percaya kepada iblis. Itulah yang terjadi. Sehingga karena dia lebih percaya kepada iblis, akhirnya dia kehilangan yang namanya hidup rohani. Tidak usah panjang-panjang sini, nanti khotbahnya lebih lama. Next. Ya. Next lagi, belum muncul. Oke. Manusia akhirnya mengalami kematian rohani. Mati rohani, maka manusia diusir dari Taman Eden. Allah mengusir manusia dari hadapan dia. Terjadi kerusakan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Rusak hubungan. Bahkan ada yang berkata rusak total. Gitu. Rusak total sudah, gak ada lagi. Habis. Rusak semua. Dan menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hilang semua, mati rohani. Next. Karena Kejadian 2 ayat 17 berkata, sebab pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Tahu Hawa ini barang, tapi dia terpengaruh perkataan iblis. Dia lebih percaya perkataan iblis karena dia melihat dari sisi materi pasti. Jadi tidak semua orang paham firman Tuhan lalu perilakunya benar. Kadang-kadang pengetahuannya bagus, tapi ternyata sikapnya tidak benar. Hawa pragmatis dalam hal materi. Gitu. Dia lupa ini. Tahu dia, tapi dia lebih percaya iblis. Itu persoalannya. Padahal Tuhan bilang, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Kenapa tidak mati? Karena dia mengalami kematian rohani. Mati jasmani juga dia, tapi belum waktu itu. Sebab sebelumnya sebenarnya tidak mati manusia diciptakan. Manusia diciptakan untuk kekal, tapi karena jatuh ke dalam dosa, matilah manusia itu. Maka upah dosa adalah maut. Tapi saya bahas saja kematian rohani, bahwa dia mati secara rohani. Akibatnya apa? Semua keturunan Adam di dunia ini mewarisi keadaan yang sama, mewarisi status yang sama, persis sama dengan keadaan bapaknya setelah jatuh. Karena bapaknya berdosa, maka anaknya juga berdosa. Teologi Kristen tidak menganut bahwa orang lahir itu kertas putih, suci kudus tanpa dosa. Nggak ada di teologi Kristen.
Mau teologi Kristen manapun itu nggak ada. Kalau ada itu teologi yang sesat. Kita tidak menganut itu karena Alkitab berkata, oleh satu orang semua orang sudah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua orang mewarisi status yang sama. Sama-sama ada dalam keadaan berdosa, terpisah dengan Tuhan, putus hubungan dengan Bapa. Semua orang jatuh ke dalam dosa. Keadaannya sama persis. Karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Dulu sama-sama di sini, sekarang terpisah. Mungkin kalau huruf enggak kebaca, paling tidak gambar Bapak Ibu lihat. Ini manusia yang sudah penuh dosa. Ini Tuhan yang kudus. Terpisah. Ini jaraknya besar sekali, ini jarak ini. Enggak ada lagi persekutuan manusia dengan Tuhan. Sudah diusir dari Taman Eden. Karena pada waktu engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Maka saat makan, mati betul. Next. Karena sudah terpisah dan ancamannya adalah neraka. Ini api ini. Karena tidak terlalu jelas ke belakang ya, ini gambar api. Terpisah, ancamannya neraka ini, penghukuman kekal, nggak ada jalan. Bagaimana ini mau lompat ke sini? Nggak ada. Begitu lompat jatuhnya ke sini, nggak ada lagi jalan, habis jalan. Maka dengan demikian manusia membutuhkan jalan untuk sampai kepada Bapa di sini. Tetapi sejarah mencatat bahwa manusia berusaha membangun jembatan sendiri. Coba klik. Klik lagi. Iya. Jadi sejarah mencatat, balik ke slide tadi. Nah, kalau saya yang pegang pasti lebih tahu. Sejarah mencatat bahwa manusia berusaha membangun jembatan sendiri. Dengan apa manusia membangun jembatan sendiri? Ini saya kasih jalan nih. Dengan perbuatan baik, dengan amal-amal. Semakin banyak berbuat baik, nanti akan semakin sampai di sini. Semua orang di dunia ini pasti wahyu umumnya sama. Kalau berbuat baik, pasti nanti masuk surga. Hidup baik itu bagus, berbuat baik itu bagus, menjaga moralitas itu bagus. Tapi itu tidak cukup, karena itu bukan jalan. Itu persoalan. Jembatan apapun yang akan dibangun tetap nggak akan nyampe di sini. Apapun jembatannya, mau buat dari apa konstruksinya kayak apapun, tidak akan pernah nyampe di sini. Masalahnya terlalu jauh ini jurang. Semua upaya, semua kekuatan manusia tidak akan pernah tiba di sini. Yang ada dia bangun jembatan, pasti jatuhnya ke sini. Belum nyampe di sini, dia udah jatuh lagi ke sini. Pasti dia mati neraka. Ini teologi Kristen murni, Bapak Ibu ya, untuk sampai ke jalan tadi itu. Jadi karena manusia sudah terputus hubungan dengan Tuhan, maka manusia butuh jalan, butuh jembatan untuk sampai kepada Bapa. Tapi sayangnya sekali lagi manusia membangun jembatannya sendiri. Tidak berhasil, selalu gagal. Buat baik jatuh lagi. Karena mana ada manusia nggak bikin dosa di dunia ini. Pada saat dia berbuat baik, dia berbuat dosa, jatuh lagi dia. Buat baik lagi, bikin dosa lagi, jatuh lagi dia. Jadi dia tidak akan pernah tiba di sini. Apapun dia bikin, dia pikir kokoh jembatannya, tapi tidak akan pernah sampai. Nggak akan pernah. Ibarat menara Babel yang dibangun, nggak akan pernah sampai di langit sana. Usaha manusia seperti apapun tidak akan pernah tiba di sini. Next.
Klik ya. Maka kita sampai pada tema, hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Dia jembatannya, tidak ada lagi yang lain. Jalan keselamatan hanya Yesus. Mengapa hanya Yesus? Kenapa yang lain tidak boleh? Kenapa yang lain gak bisa bawa pindah? Kenapa harus Yesus? Yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan yang turun dari sorga menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Klik, klik, klik lagi satu. Oke. Jadi mengapa harus Yesus? Karena Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga dan menjadi manusia. Jadi jembatan hanya bisa jadi kalau Dia Tuhan dan Dia juga manusia. Jadi kalau ada manusia-manusia di dunia ini yang coba-coba bikin jalan, coba-coba bikin jembatan, selalu akan gagal. Karena yang namanya manusia bukan solusi. Sebab dia sendiri statusnya sama. Kan semua orang sudah berdosa kan? Dia sendiri statusnya sama. Bagaimana mungkin dia buat jembatan dan mengajak orang ikut jembatannya? Pasti masuk jurang. Maka Yesus berkata apa? Orang buta memimpin orang buta, dua-duanya masuk. Kok Yesus bilang apa? Orang buta memimpin orang buta, dua-duanya masuk. Nggak kompak nih, jarang baca Alkitab. Yesus bilang orang buta memimpin orang buta, dua-dua masuk jurang. Bagaimana mungkin orang buta mimpin orang buta? Tidak bisa. Jurang juga. Jadi kalau ada orang coba-coba bangun jembatan dan ngajak orang-orang ikut jembatan yang dia buat, sama-sama akan masuk ke jurang yang tadi itu, neraka. Dia harus Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena kalau dia Tuhan, dia dapat menanggung dosa dunia. Manusia nggak bisa nanggung dosa dunia, dia sendiri juga berdosa. Dia harus Tuhan. Makanya Tuhan jadi manusia, karena persoalannya kalau dia tetap Tuhan, dia tidak bisa mati di salib. Gak bisa dia mati kalau dia Tuhan, karena Tuhan tidak bisa mati. Makanya kalau ada orang bilang, woi, orang Kristen, Tuhan kok mati? Yang mati adalah Tuhan yang jadi manusia. Manusianya mati, maka dia harus manusia supaya dia juga dapat mewakili kita. Karena manusia yang berdosa, maka manusia yang harus menebus dosa. Tapi harus manusia yang suci, yang tanpa dosa. Siapa manusia yang suci tanpa dosa? Alkitab berkata semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena satu orang berdosa, semua orang sudah berdosa. Maka tidak ada lagi kecuali anak tunggal Allah, Tuhan yang turun dari sorga menjadi manusia, dan kemudian dia menjadi korban keselamatan bagi kita semua. Jadi dialah satu-satunya jembatan, dialah satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa? Karena dia yang lengkap. Dia menjadi manusia yang utuh, manusia yang sama seperti kita, tapi dia tanpa dosa. Oleh karena itu dia dikandung oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus menjamin kesucian Kristus itu. Karena kalau kita bayangkan yang Alkitab bilang bagaimana seseorang menjadi manusia itu, ya kan?
Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ia menenun aku selagi aku ada dalam kandungan ibuku. Waduh, ditenun. Semua proses itu dijamin oleh Roh Kudus sehingga yang keluar dari rahim Maria adalah manusia yang suci kudus. Oleh karena itu, dalam sejarah Kristen, Maria dikenal dengan istilah Bunda Allah, atau istilah kerennya Theotokos, Bunda Allah. Bukan karena Maria itu lebih tinggi dari Kristus, berarti ibunya Allah, bukan. Tapi maksudnya yang Maria lahirkan itu bukan manusia biasa, tapi yang dia lahirkan itu adalah Allah alias Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Jadi bukan dalam rangka mengeluk-elukkan Maria, saudara, tapi karena yang dia lahirkan adalah Tuhan Allah. Oleh karena itu Maria juga bersuka cita karena dia tahu dia juga butuh juru selamat. Jadi tidak ada orang yang bisa bangun jembatan karena Maria sendiri merasa dia perlu juru selamat. Dia perlu Yesus Kristus. Next. Nah, kayaknya panitia akan ketawa ini karena khotbahnya pendek. Yang kedua, mengapa hanya Yesus jalan keselamatan? Karena tidak ada jalan yang lain. Nggak ada lagi jalan lain. Inilah jembatannya, saudara. Nggak ada yang lain. Untuk manusia pindah dari dosa ke jalan keselamatan, maka dia harus melalui salib Yesus. Aman kalau dia lewat jembatan ini. Inilah jembatan yang paling kokoh. Bukan dibangun oleh bahan-bahan logam yang luar biasa, tapi dibangun oleh darah Kristus itu sendiri. Amin. Inilah jembatan yang paling luar biasa. Dia bisa melangkah dan masuk ke sini. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ini semua teolog Kristen sepakat menyebut ayat ini dengan istilah finalitas Kristus dalam keselamatan. Bahwa keselamatan itu sudah final, hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah lagi, karena ini adalah statementnya sendiri. Tidak ada lagi yang lain. Inilah teologi kita, Bapak Ibu. Finalitas Kristus sudah final, sudah tidak ada lagi. Kalau Piala Dunia nanti besok baru final. Tenang aja, mau Prancis atau Argentina sama saja. Saya guyon sama Pak Yeskel, Pak. Sebenarnya saya mau taruh di sini fotonya Giroud, striker Prancis. Waktu dia buka kaos timnasnya, dia pakai kaos dalamnya ada tulisan Jesus is the way, the truth and the life. Dan dia berkata Tuhan adalah gembalaku waktu masuk final. Tapi nanti Pak Hono tersinggung saya. Apalagi Ariel marah-marah nanti. Wah, ada kepentingan khotbah ini. Maka tidak jadi saya masukkan ke slide gitu. Padahal maksudnya saya mau guyon. Bagaimana dengan ini? Saudara, nggak ada hubungan. Argentina, Prancis, banyak anak Tuhan di sana sama-sama. Satu berdoa, sini juga berdoa. Tuhan mau dengar mana? Pak Hono berdoa, Pak Yeskel berdoa. Jangan Argentina karena Belanda kalah. Lah iya kan? Udah tenang aja. Kalau Piala Dunia final masih besok. Tapi kalau keselamatan sudah final di kayu salib. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sudah final, nggak bisa diganggu gugat. Lalu kenapa tidak ada jalan lain? Kisah Rasul 4 ayat 12. Nggak usah baca, saya baca. Dengar baik-baik.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini bukan finalitas ini kita sebut, tapi dalam istilah teologi disebut kemutlakan Kristus. Sudah final, mutlak pula, tidak bisa diganggu gugat. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sudah nggak bisa diganggu gugat oleh apapun. Inilah iman Kristen, Bapak Ibu. Salib yang membawa kita selamat. Saya tidak mau lagi tambah materi khotbah bagaimana cara selamat, karena saya tahu semua yang ada di sini sudah percaya Yesus. Amin. Yang yakin sudah selamat, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini hanya memperkokoh iman kita supaya kita tetap kuat, tidak diganggu gugat oleh apapun. Alasan apapun tidak membuat kita tinggalkan Yesus. Amin. Karena nggak ada lagi jalan. Kita mau cari jalan mana? Hanya ini jalannya, satu-satunya. Di luar itu tidak ada. Sudah final, mutlak. Next. Nah, saya kasih gambar Yesus yang paling bagus-bagus supaya semakin kenal siapa Dia. Jadi kalau bilang finalitas Kristus berarti Yohanes 14 ayat 6. Kalau bilang kemutlakan Kristus berarti Kisah Rasul 4 ayat 12. Keren gak Tuhan kita ini? Saya yakin nanti kalau sampai di sorga jauh lebih keren dari gambar-gambar ini. Amin, Bapak Ibu. Bangga nggak punya pemimpin kayak begini? Wah keren ya, berwibawa, bersinar, Shekinah Allah, sinar kemuliaan Allah. Waduh luar biasa. Memang saya cari gambar yang paling bagus. Saya ingin dua gambar ini ada di pastori ini. Entah kapan dia masuk gambar ini, karena di pastori papa saya ada nih dua gambar ini, gede-gede lagi. Next. Jadi kalau bilang finalitas Kristus, Dia adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Kalau bilang kemutlakan Kristus, Dia adalah cara keselamatan satu-satunya bagi manusia. Udahlah, nggak usah dipengaruhi apapun lah. Malah kabarkan ini bagi orang-orang lain. Lalu kita akan baca ini. Tapi sayang terlalu jauh ya. Saya baca saja. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau ada orang lain lagi bikin-bikin dasar yang baru, itu palsu. Dasar yang asli adalah Yesus Kristus. Amin. Dasar yang asli adalah Yesus Kristus. Jelas ini. Next. Terakhir nih. Jadi panitia aman ya. Gitu. Karena besok sesi 2-nya. Aku adalah jalan, menunjukkan bahwa Dia bukan sekedar penunjuk jalan atau menunjukkan jalan, tapi Dia adalah jalan itu sendiri. Amin. Dia adalah jalan itu sendiri. Bagaimana lagi kita ikut yang lain? Yang jalan adalah Yesus sendiri. Kebenaran menunjukkan Dia adalah kebenaran yang absolut. Semua orang di dunia ini nggak percaya kebenaran absolut. Semua, apalagi di dunia filsafat nggak ada yang percaya. Makanya muncul banyak sekali terjadi yang namanya relativisme. Benar bagi saya belum tentu benar bagimu. Gak ada kebenaran absolut. Bagaimana aku mau percaya kepadamu? Padahal Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dia adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Kenapa Dia kebenaran absolut? Karena memang Dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14.
dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dia adalah kebenaran karena dia adalah firman. Kalau bicara firman Tuhan, Yesus itu. Amin. Amin. Dia adalah kebenaran yang absolut, hidup, menunjukkan dia adalah sumber kehidupan, dan dia datang untuk memberikan kehidupan bagi kita semua. Amin. Saudara percaya? Di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Semua makhluk diciptakan di dalam Kristus, karena Kristus adalah sumber hidup. Dia bukan hanya memberi kita kehidupan, tapi dia adalah hidup itu sendiri. Jadi kalau saudara ingin hidup, hiduplah bersama Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik maju ke depan. Kita naikkan pujian. Mari saudara bangkit berdiri. Karena begitu Allah cinta dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahu lagu lama ini. Oh ya. Karena begitu Allah. Coba cari nada yang pas. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Kami puji muliakan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau karena Engkau telah datang ke dunia, membuka jalan bagi kami, dan jalan itu menuju pada satu kehidupan. Jalan itu telah memberikan pengharapan. Biarlah kehidupan kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kehidupan kami akan tetap terus mengikuti akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Bapa, bersukacitalah kami pada sore menjelang malam ini. Kembali kami diperdengarkan kebenaran firman Tuhan, finalitas daripada Yesus, kemutlakan daripada Yesus kami telah miliki,
dan itu akan tetap kuat dan kokoh, tidak akan tergeserkan dengan pengajaran apapun itu. Sekali Yesus akan tetap Yesus. Kami melihat keselamatan yang kekal disediakan bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya kami puji, muliakan Engkau. Kami bersuka cita oleh karena Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, beroleh kehidupan yang kekal. Jaminan menjadi bagian kehidupan kami. Kembali meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Di mana Engkau telah memakai gembala boleh dapat menjelaskan firman Tuhan yang membuat kami makin teguh, makin kokoh. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami sudah diberkati. Sebab itu sekali kami bersuka cita, pengharapan kekal tersedia bagi kami. Kami tidak sia-sia ada pada sore menjelang malam ini. Kembali kami melihat bagaimana luar biasanya Engkau. Firman-Mu hidup berkuasa dalam kehidupan kami. Dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada kami orang-orang tua, kembali telah menikmati berkat yang luar biasa. Kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan bersama menyanyikan pujian Malam Kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan candle lamp yang tadi diberikan pada waktu awal kita datang ke tempat ini. Oh ya, yang saudara yang belum dapat candle lamp ada di belakang. Ya. Mari saudara yang belum mendapat bisa angkat tangan. Saudara akan dilayani untuk mendapatkan candle lamp. Bapak Gembala belum dapatkan. Puji Tuhan. Masih ada saudara yang belum mendapatkan, saudara boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkan, saudara bisa nyalakan bersama candle lamp itu, dan kita akan bersama memujikan pujian Malam Sunyi Senyap.
Ibu Gembala dipersilakan untuk ke depan altar. Penyalaan lilin yang pertama oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Modi. Dan yang kedua oleh Ketua Panitia Bapak Slamet. Sebagai perwakilan dari jemaat. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Berdoa. Sebagaimana lilin yang telah kami nyalakan, begitulah terang-Mu hadir dalam kehidupan kami. Hanya terang-Mu yang ajaib yang sanggup menyinari hati kami. Bahkan dengan terang-Mu yang ajaib memberikan kepada kami semuanya jalan keselamatan bagi kami. Terang-Mu yang ajaib juga menerangi hidup kami, untuk kami tetap senantiasa hidup di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat jalan yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui Engkau Yesus Kristus. Melalui perayaan Natal saat malam hari ini, kami berdoa kiranya terang-Mu itu juga ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Terang-Mu itu juga menjalani kehidupan bangsa kami ini dengan berbagai macam persoalan yang terjadi. Terang-Mu itu juga akan membawa kami sebagai umat-umat-Mu menjadi berkat di tengah-tengah negara kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkatilah bangsa kami ini, mulai dari presiden, wakil presiden, mantra menteri, bahkan sampai kepada aparatur pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat marifat daripada-Mu. Kami percaya
setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bahwanya hanya Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Kami mau tetap hidup di dalam Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini. Kami percaya di dalam Engkau ada jalan, bahkan kehidupan rohani kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, beri dulu kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya, puji Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dalam hidup kita, amin. Kalau kita ingin selamat, ikutilah jalan Kristus, amin. Jangan jalan yang lain. Kalau jalan yang lain, Bapak Ibu akan tersesat, amin. Percaya terus kepada Kristus. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami harus berjalan di dalam jalan terang-Mu yang ajaib, sehingga kami bisa menemukan surga yang kekal. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kuduskan tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sampai di ujung ibadah kita. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Kita naikkan pujian. Ini lagu yang disiapkan WL nih kayaknya.
is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, You are here, healing every heart. I worship I you. worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. Amen. I worship you. You are here. You are here, Hallelujah. Meeting every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it's you working, even when I don't feel it's you working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it's you working, even when I don't feel it's you working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it's you working, even when I don't feel it's you working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it's you working, even when I don't feel it's you working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Amen. That is who you are. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami penuh sukacita sore hari ini. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena nama Tuhan ditinggikan, karena nama Tuhan dimuliakan, dan Engkau layak menerima semua itu, karena Engkau adalah jalan bagi kami semua.
semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di perayaan Natal yang indah ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan sudah menolong Indonesia dari berbagai krisis, termasuk COVID-19. Sudah kami lewati bersama-sama ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk 2023, meskipun ada ancaman geopolitik dunia dan lain-lain ancaman ekonomi, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua pelaksanaan perayaan Natal, bahkan nanti ibadah Natal puncak tanggal 25 di seluruh Indonesia. Hamba berdoa dari tempat ini semua diberkati oleh Tuhan, berlangsung dengan aman, meriah dan memuliakan Tuhan. Jemaat di seluruh Indonesia penuh sukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua panitia yang sudah bekerja sehingga acara ini boleh terlaksana ya Tuhan. Jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan terus menjadi jalan bagi mereka. Bukan hanya keselamatan, tapi berkat-berkat tercurah atas mereka semua. Tuhan dan seluruh jemaat yang sudah ada di tempat ini hari ini, berkat Tuhan bagi kami semua. Mujizat-mujizat, ada terobosan-terobosan baru Tuhan lakukan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa bagi semua keluarga-keluarga jemaat diberkati Tuhan, menjadi keluarga-keluarga harmonis, keluarga-keluarga yang bahagia, yang cinta Tuhan, yang menghadirkan Tuhan dalam keluarganya, dan diberkati jasmani dan rohani oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Tuhan terus memberi kami semua kekuatan dan kesehatan sampai besok kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati pihak BDI, semua pengelola, semua karyawan yang ada di tempat ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Angkat dua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati Tuhan pekerjaanmu, diberkati Tuhan usahamu, bisnismu, diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan studimu, diberkati Tuhan jodohmu. Pulanglah bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus bersama kita semua mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap setia sampai akhir. Jesus is the way. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperando y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperando y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry
Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom. Mari semua kita saling bersalaman ucapkan selamat Natal. Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año. Kami ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai Natal memenuhi hati kita semua. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna